Oke, kembali lagi nih sama gue nih geng. Kali ini gue kedatangan salah satu film yang lumayan brutal dan ya lumayan bagus lah. Jangan lupa keraskan volume, duduk dengan tegang. Dan inilah filmnya. Kongo merupakan kenyataan terburuk dalam masalah krisis kemanusiaan menurut PBB. Pembantaian dan pemerkosaan digunakan sebagai senjata perang yang memaksa ribuan orang meninggal rumah mereka. Konflik Kongo dipicu oleh kekayaan mineral yang luas di negeri ini. Banyak pihak yang sengaja memicu peperangan untuk mendapatkan keuntungan dan menjarah sumber daya alam mereka yang besar. Tidak hanya itu, para koruptor juga menambah panjang catatan kemiskinan masyarakat Kongo dan tidak bisa membangun kembali bangsa yang telah hancur. Pada tahun 2006, di Republik Demokratik Kongo, kita berkenalan dengan seorang yang bernama Jim Terir, mantan agen rahasia yang sekarang bergabung bersama regu pembunuh bayaran. Dia pun bekerja di sebuah perusahaan multinasional untuk memastikan keamanan dan sejumlah proyek lokal mereka. Jim juga menjalani hubungan dengan Ani, seorang dokter yang bekerja untuk organisasi sosial di rumah sakit setempat. Pada malam hari itu, Jim yang sedang bersama timnya Felix dan Chok berada di dalam sebuah bar. Mereka mendengar sebuah berita dari Perdana Menteri Pertambangan Kongo. Mereka terkejut akan keputusan Perdana Menteri yang membuat kebijakan untuk meninjau kembali tentang kontrak perusahaan pertambangan multinasional yang tidak adil di negaranya. Kemudian, berpindah saat Jim sedang melakukan pekerjaan menjaga keamanan di sebuah tambang. Dia melihat Felix sedang bersama bos perusahaan tambang yang mereka kelola. Ternyata pertemuan itu memerintahkan mereka untuk membunuh menteri tersebut agar mereka masih bisa berbisnis tambang di Kongo yang menguntungkan. Dengan dipimpin oleh Chok, dia memerintahkan Red dan Rison untuk bersiap. Mereka bertiga adalah penembak jitu yang akan menghabisi menteri yang akan melintas di jalan kota Kongo. Vehicle speed 30 miles per hour, rear right pass. Selepas tugas itu selesai, Jim pun harus rela meninggalkan Ani tanpa kabar. Sementara itu, dengan berita kematian Menteri Pertambangan yang muncul ke publik menyebabkan konflik baru di Kongo. Penyerangan secara membabi buta dilakukan oleh kelompok pemberontak kepada pemerintah terjadi di seluruh negeri Kongo yang membuat Kongo lumpuh dalam satu dekade. The unclaimed assassination of the Minister of 8 tahun berselang, Jim kembali ke Kongo. Kini dia bekerja di lembaga sosial membantu membangun sumur bor untuk penyediaan air bersih bagi warga Kongo. Namun, ketika Jim sedang melakukan pekerjaannya di lokasi pembangunan, datang sekelompok orang yang mencoba membunuhnya. Secara cepat, Jim berhasil mengendalikan situasi dengan menghilangkan nyawa mereka semua. Kembali ke hotelnya, dia mulai panik karena dirinya kini telah menjadi target pembunuhan atas apa yang dilakukan 8 tahun yang lalu. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke London menemui Chok, mantan tentara bayaran sekaligus bosnya dahulu. Chok sekarang telah membangun sebuah perusahaan keamanan internasional yang sangat besar dan ia pun menjadi pimpinannya. Kemudian Jim menceritakan tentang orang-orang yang datang mencoba membunuhnya kepada Chok, namun Chok mengaku tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan terhadap dirinya. Tetapi Jim masih tidak percaya dengan kata-katanya dan mulai mencurigainya telah merencanakan sesuatu. Kemudian, Jim yang telah keluar dari kantor Chok terlihat beberapa pembunuh bayaran yang sedang mengintainya.
Sementara di tempat lain, Stanley, teman lama Jim, telah menunggunya di salah satu bar di sana. Jim menceritakan kepadanya tentang apa yang dialami di Kongo, dan Jim berniat untuk pergi ke Spanyol menemui Felix untuk menceritakan informasi tentang siapa yang telah memerintahkannya untuk mengincar dirinya. Kemudian, Jim meminta Stanley untuk menyiapkan semua keperluan yang dia butuhkan selama di sana. Namun saat mereka berdua keluar dari bar, tiba-tiba Jim terjatuh pingsan dan Stanley segera membawanya ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, ternyata Jim didiagnosis mengalami gejala Alzheimer. Area here, that is amyloid plaque buildup. I'm going to Barcelona with or without your help, Stan. I gotta go, Stan. Do you hear me? I got to That's go. what you want. I'll set it out for you. All the fun while I'm stuck here. I'll fly out. Di Spanyol, sebelum Jim pergi menemui Felix, dia melihat Annie, kekasihnya dahulu yang dititipkan, kini telah dinikahi oleh Felix. Setelah itu, Jim menemui Felix dan menceritakan hal yang sama seperti pada Chuck. Namun Felix pun mengaku ia tidak mengetahuinya. Don't fuck with me, Felix. We were all part of the operation. I mean, you did your... If that were the case, you'd have gold. Kemudian Jim pergi ke rumah Felix. Di sana, dia akhirnya mendapatkan fakta yang sebenarnya. Ternyata, Chuck dan perusahaan keamanan yang memang ingin melenyapkan Jim. Felix pun telah bekerja sama dengan mereka. Tidak lama kemudian, sekelompok pembunuh bayaran datang menyerbu mereka dan menewaskan Felix. Set me up, but he's too drunk to understand they're gonna try to kill all of us. What did you do? We'll do all that later. Our parents, Stay there. Stay there. Namun dengan kemampuan Jim yang mumpuni, dirinya dan Annie berhasil kabur dari serbuan para pembunuh bayaran tersebut. Kemudian mereka kembali ke apartemen untuk mengambil barang Jim yang berada di sana. Sebagai mantan pembunuh bayaran, Jim mengetahui jika para pembunuh bayaran itu telah datang ke apartemen sebelum dirinya. Dengan melewati pintu belakang, Jim menemukan sebuah bom yang telah dipasang di pintu masuk. Dia melepaskan pemicu bom itu, lalu kembali masuk melewati pintu depan dan memasang kembali bom tersebut untuk menjebak para pembunuh bayaran. Setelah itu, Jim pergi menemui Stanley untuk bersembunyi dari kejaran para pembunuh bayaran. Di sana Stanley memberikan kabar bahwa Chuck saat ini sedang didakwah oleh pengadilan atas kasus kematian Menteri Kongo yang masih berjalan hingga saat ini dan Interpol sedang mengumpulkan bukti untuk menangkapnya. Chuck diketahui ingin membunuh Jim setelah Red dan Bison dibunuh terlebih dahulu untuk menghilangkan bukti kasus penembakan tersebut. Setelah itu, Jim pun memutuskan pergi untuk melawan Chuck. Keesokan paginya, Jim menemui Jax Bruce, seorang agen Interpol yang sudah menyelidiki kasus pembunuhan Kong sejak lama dan termasuk orang yang mengejar Jim dan Chuck. Di sana, Jackie mereka ingin bekerja sama untuk menangkap Chuck. Kemudian Jim menghubungi Chuck dan memintanya untuk menemui dirinya di sebuah taman bermain. Tidak lama kemudian, Chuck datang namun tidak sendirian. Dia membawa sebuah anggota untuk membunuh Jim di tempat itu. Lagi dan lagi Jim berhasil mengetahuinya dan memukuli tewas salah satu anggota Chuck yang hendak menusuknya dengan jarum suntik. Kemudian Jim membawa Chuck masuk ke sebuah ruangan dan mengajaknya untuk berdamai. Namun Chuck menolak dan tetap ingin membunuh Jim karena dia menganggap Jim adalah ancaman terbesar bagi dirinya. Lalu Jim menunjukkan sebuah catatan kecil yang berisi catatan kejahatan Chuck. Namun Chuck tidak peduli dengan tetap ingin membunuh Jim.
Dalam pertempuran itu, James gagal membunuh Chox tetapi berhasil kabur dari serbuan anak buahnya. Kemudian saat James hendak menghubungi Stanley, dia menjatuhi pingsan karena penyakitnya yang semakin parah. Malamnya Jim yang tersadar mungkin kembali menghubungi Stanley, namun ternyata Chox telah berada di sana menahan Stanley dan Annie. Chox membunuh Stanley dan menjadikan Annie sebagai sandera dan menyuruh James untuk segera datang menjemput Annie. Tetapi James menolak, kemudian dia mengirim sebuah rekaman video saat Chox memerintahkan pembunuhan Menteri Pertambangan Kongo dan memintanya untuk menemuinya di area adu banteng. Di sana, dia menelpon Jackie Burns untuk datang menemuinya. Kemudian James pergi menghabisi semua anak buah Chox satu persatu. Sementara itu Annie yang berhasil lepas dari jeratan Chox kabur dan menemui James. Dalam pertemuan terakhir, James berhasil menembak Chox hingga Chox tewas dalam tandukan seekor banteng liar yang terlepas dari kandangnya. Jim yang telah menangkap kini bersedia memberikan semua file yang dia punya kepada Interpol dan siap menjelaskan semuanya di pengadilan. Setelah itu, atas semua bukti yang telah diserahkan James, Interpol bergerak cepat langsung menangkap semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Perdana Menteri Pertambangan Kongo. Film pun selesai, geng. Terima kasih telah menonton sampai selesai dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya.